Masih dalam kitab nikah, kitab tentang nikah yang sudah 3 pertemuan sudah 3 pertemuan kita bahas mengenai nikah. Jadi malam hari ini pertemuan kita yang keempat tentang kitab nikah dalam babul kafa'ati wal khiyari. Jadi kafa'ati ini bahasa yang populer kita sekufu. Kalau bahasa Indonesianya, Melayunya setara, cocok, pas, kira-kira begitu artinya. Kemudian wal khiyar, khiyar ini lalu di kitab muamalah sudah kita bahas tentang khiyar jual beli, ya. Jadi sebelum ada akad jadi membeli, ada namanya khiyar. Khiyar inilah artinya hak memilih, tawar menawar, mau lanjut atau tidak, kira-kira demikian. Maka di bab nikah ini juga dimasukkan bab ini, bab memilih, karena ada persoalan hukum agama yang berkaitan dengan masalah memilih ini. Nah, yang lalu-lalu kita sudah bahas. Jadi 2 bab inilah yang akan kita selesaikan pada malam hari ini dengan ringkas. Mudah-mudahan kita bisa paham. Paling tidak jangan dihafal hadisnya, selalu saya sampaikan, tapi dimengerti maksudnya, sehingga kita berbuat keseharian dalam agama ketika mendapatkan persoalan-persoalan ini sesuai dengan aturan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira demikian. Begitu juga apabila ada persoalan-persoalan yang perlu kita bahas, silakan kita bahas bersama-sama. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar dari Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arabu ba'duhum akfa'u bad. Orang Arab biasa istilahnya itu non-ajam, kalau bahasa kita jamaah. Kira-kira begitu ya. Jadi kata Nabi, orang Arab itu diantara mereka dengan yang lainnya tidak ada derajat, setara, ya. Jadi bab kafa'ah ini pertama kali diletakkan di hadis. Begitu juga perkawinan, karena perkawinan itu salah satu syarat juga, bukan rukun, syaratnya harus sekufu. Kalau tidak sekufu jangan dipaksakan. Jadi dalam hadis Nabi ini bahwa orang Arab itu sederajat, tidak ada perbedaan manusia. Bahkan Nabi sampaikan, wal mawaliya ba'duhum akfa'u ba'di illa ha'ikan atau hajiman atau hijaman. Jadi begitu juga budak, ya, bekas budak, maula. Begitu juga orang yang sudah merdeka, yang statusnya sudah merdeka, itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi artinya apa? Karena ini kitab nikah, pembahasan tentang nikah, bisa berkawin bebas, bisa berkawin, kecuali ada aturan-aturan yang tidak bisa, yang sudah paten, yaitu bekas istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukminin tidak boleh dikawin. Jadi tidak bisa dikawin mukminin. Ketika Nabi sudah meninggal, 9 ummul mukminin tidak boleh dikawin, haram. Dan sahabat mengerti. Jadi karena orang yang budak, Nabi yang lalu-lalu sudah saya sampaikan bahwa Nabi merubah zaman perbudakan ini tidak langsung ekstrim. Karena memang budak ini jumlahnya cukup banyak. Budak ini kan tabungan. Budak ini investasi harta yang sangat berharga di zaman dahulu. Ini uang, ini budak ini uang kalau sekarang, karena nilainya besar. Maka kalau Nabi langsung hapus perbudakan, nanti orang tidak terima Islam. Ini budak ini derajatnya rendah sekali, karena dia tidak digaji. Dia manusia yang tidak merdeka. Bahkan kalau dia lari dari majikannya dibunuh boleh. Bagaimana rendahnya itu budak sebelum datangnya Islam. Kalau dia lari dari majikannya dibunuh boleh. Dia tidak digaji karena dia bukan karyawan, dia bukan ART
asisten rumah tangga, tidak. Dia statusnya memang budak, rendah sekali. Dan alhamdulillah dengan kedatangan Rasul, pelan-pelan budak ini habis. Seperti Bilal bin Rabah, ada beberapa sahabat-sahabat itu bekas budak dibebaskan. Dan memang untuk membebaskan budak ini perlu fulus yang banyak, perlu materi, uang. Abu Bakar itu habis hartanya untuk membebaskan itu budak-budak. Wajar kalau Abu Bakar itu orang pertama kali masuk surga sesudah para nabi. Wajar. Karena membebaskan budak itu sama dengan membeli satu mobil, Pak. Bukan 1-2 juta harganya. Membebaskan budak itu besar nilai, ratusan juta. Kalau nilai uang itu ditukar dengan onta itu luar biasa harganya membebaskan budak. Makanya di zaman di perbudakan ini ada beberapa syariat-syariat yang boleh ditukar dengan budak. Itu sengaja Nabi. Misalnya orang yang lalu kita sudah bahas berhubungan di bulan Ramadan dengan sengaja, ya, memang ditukar dengan budak. Kalau tidak dengan makanan atau puasa 2 bulan berturut-turut kan. Jadi ada beberapa aturan-aturan dalam Islam yang memang aturan itu bayar denda, bisa dibayar dengan budak. Karena memang budak itu setara dengan harta. Jadi siapa yang banyak budaknya, salah satu tanda orang kaya di zaman Nabi dulu, di zaman jahiliyah, siapa yang paling banyak budaknya berarti dia kaya. Itu salah satu tanda orang yang tajir di zaman Nabi. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Nah, kemudian kecuali kata Nabi, nah nanti hadis ini untuk pekerjaan ini dimansukkan oleh Nabi juga dengan hadis lain. Kecuali tukang tenun. Tukang tenun apa? Tukang jahit dengan hajaman, tukang bekam. Ya, kenapa sampai begini? Ini sudah terhapus di zaman Nabi ya. Jadi Tuhan sekalian, bahwa keberadaan manusia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sama. Yang membedakan itu orang yang bertakwa. Siapa yang takwa, maka dia yang dekat dengan Allah. Dan ini sudah Nabi sendiri sampaikan bahwa karena kebesaran saya dan kemudian saya tidak bisa membebaskan keturunanku nanti di hari kemudian dari maksiat yang mereka buat. Ini jelas. Karena derajatnya sama, tidak ada bedanya. Karena syarat kita itu untuk mencintai Allah dan Rasulnya bukan hanya orang Arab. Walaupun ada nanti kita memuliakan ahlul bait, tapi bukan berarti ada kasta-kasta. Sehingga dalam bab perkawinan ada kotak-kotak, tidak demikian. Bebas. Biasanya kalau ada jemaah, tidak kawin kalau tidak dengan jamaah. Tidak mau kalau istilahnya apa? Ahwal. Tidak mau kawin di luar Arab. Tidak bisa. Karena itu jodoh Allah yang tentukan sama derajatnya. Tidak ada bedanya. Karena ya. Dan ini alhamdulillah di mana-mana sudah mulai terhapus ya. Nah, seperti Abah Mahdi. Alhamdulillah kalau dari jamaah dari Al-Amri ada anak perempuan beliau sudah nikah dengan ahwal. Memang harus begitu. Jadi tidak ada kotak-kotak. Siapa yang bertakwa, laki-laki bertakwa datang terima. Biar dia dari mana saja, tapi kalau dia makhluk, laki-lakinya datang melamar penjudi, membuat maksiat, tidak laksanakan salah, tidak ada gunanya di sisi Allah. Itu rendah. Karena syaratnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang cinta Allah dan sunnah Nabi, dia hidupkan itu orang yang dekat dengan Allah. Kemudian wa an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha inkahi usamata, rawahu Muslim. Nah, ini
seperti ini. Usama ini bekas budak. Zaid ya, bekas budak yang dimerdekakan sama Nabi. Maka apa Nabi sampaikan sama Fatimah binti Qais? Fatimah ini orang kaya, orang punya kasta waktu zaman jahiliyah, dia punya kedudukan. Tidak sembarang laki-laki yang harus melamar. Ini zaman Nabi. Ini Fatimah binti Qais ini orang yang memang marganya mereka marga besar, salah satu marga besar. Tapi ketika ada perjodohan, apa yang disampaikan Nabi kepada keluarga Fatimah ini binti Qais? Inkahi Usama, nikahi, terima lamarannya Usama. Karena dia orang saleh, terima lamarannya. Jangan karena kalian beda kasta. Karena dalam Islam tidak ada lagi kotak-kotak. Usama ini bahkan, Usama bin Zaid ya. Usama ini bekas anaknya budak. Bekas budak. Jadi kalau kondisi budak di kepala kita kan sudah tahu bagaimana Bilal bin Rabah. Kondisi budak rata-rata seperti itu, kecuali budak dari Parsi. Kalau ada yang dari Eropa agak putih-putih. Ya maaf, kalau budak-budak yang dari Habsi, dari Ethiopia, ya rata-rata pasti black kan, pasti agak hitam, agak aswad, seperti Migdad, sampai gelarnya Al-Aswad, kayak gitu. Karena memang hitam, jadi bayangkan, walaupun dia bekas budak, dia hitam, tapi dia orang saleh. Maka Nabi sampaikan sama keluarganya, terima lamarannya, nikahkan dia dengan Usama. Jadi kita juga yang punya anak perempuan ya begitulah. Lalu kita sudah bahas lah tentang melamar ya juga. Jadi kalau sudah datang laki-laki saleh, menurut pandangan kita dia sudah saleh, sudah religius, agamanya sudah bagus, terima. Jangan ditolak hanya gara-gara uang panai. Nah ini kembali saya ulang-ulang terus. Karena apa? Pandangan kita hari ini uang panai dengan mahar tidak paham kita. Uang panai dalam agama uang makan. Uang mahar dalam agama uang untuk perempuan. Ini saya ulang-ulang biar kita paham. Karena orang berganti-ganti. Itu aturannya dalam syariah Islam. Uang mahar harus lebih tinggi daripada uang panai. Ini dibalik hari ini kan gitu. Sudah ada laki-laki saleh karena uang panai untuk uang makan diminta 500 juta. Batal lagi pernikahan. 500 juta uang panai tapi dikasih nilai uang mahar hanya seperangkat alat sholat. Masya Allah, murah sekali mahar untuk perempuan. Terbalik. Harusnya mahar untuk perempuan satu rumah, satu mobil dengan kunci, cash. Nabi kawinnya Aisyah itu 15 ontak kan. Tapi apa makanannya? Makanannya kurma dengan susu saja. Makanannya kurma dengan susu. Jangan persulit laki-laki yang datang. Ya, dua Jumat lalu kita sudah bahas. Walaupun dalam aturan Islam tidak harus laki-laki yang melamar, kan begitu dalam aturan Islam. Jadi jangan sampai kita ini berpikir setiap aturan agama bahwa laki-laki itu yang harus melamar. Enggak. Kalau orang tua perempuan punya banyak harta boleh dia melamar. Dan memang haknya orang tua perempuan untuk mencarikan anak perempuan yang saleh bagi anak perempuannya laki-laki yang baik. Saya sudah bahas kisah yang lalu, Said bin Musayyab. Bagaimana tabi'in ini luar biasa. Muridnya diambil kawin anaknya, dikasih uang sama itu laki-laki, diberikan rumah, diberikan lagi uang untuk makan-makan. Luar biasa ini. Oh tidak sah kalau laki-laki yang melamar, tidak sah kalau perempuan yang melamar. Nah, semua bisa. Tinggal siapa yang longgar lah, saling memudahkan. Tapi yang mudah-mudahan jangan selalu tunggu-tunggu kapan ini ada perempuan melamar saya. Nah, begitu. Karena artinya ada nanti ini modelnya emergensi dalam hukum. Misalnya, ini namanya fikir. Ada emergensi dalam hukum akan bisa terjadi. Tiba-tiba orang tua patok uang panai, uang makan itu dipatok umpamanya 100 juta. Laki-laki tidak punya kemampuan. Tiba-tiba karena perempuannya bertakwa, orang ada duit, ya panggil calonnya, kan bisa. Nah, ini pernah semua terjadi.
Begini saja bos, akhi atau ikhwan atau apa, ini fulus 70 saya kasih antum, seolah-olah uang antum. Sah tidak? Boleh, sah, tidak ada masalah. Karena dia tahu orang tuanya terlalu garang urusan-urusan begini ya. Tidak. Akhirnya nanti gara-gara hanya uang makan, uang panai, akhirnya yang terjadi apa itu kata Nabi, ada laki-laki yang saleh, Anda batalkan hanya gara-gara harta kata Nabi, tunggu terjadi fitnah. Yang terjadi anak-anak lari zina, bagus dia kalau lari kalau ada pembimbingnya, ya kan, sehingga tidak jadi zina. Karena dalam Islam ada namanya wali yang cacat yang sudah kita bahas. Tapi kalau dia lari tidak ada pembimbing pak, dia lari dia zinai anaknya, nanti hamil dia kasih pulang. Akhirnya kalau sudah hamil apa yang terjadi? Masih bicara uang panai juga. Jadi tolong ya, dimudahkan semua. Yang penting syaratnya dia bertakwa. Bisa dibicarakan, fulus bisa dibicarakan. Jadi standar uang panai itu sebenarnya 1 ekor kambing. Itu hadis sahih. Nabi sudah kasih standar itu uang panai sebenarnya 1 ekor kambing, oleh mau bisyati. Potonglah 1 ekor kambing, buatlah makanan walimah, walaupun hanya 1 ekor kambing. Itu sudah standar. Tidak usah terlalu bermuga-muga 7 hari 7 malam. Ya maaf saja, kalau memang mampu ya silakan. Kalau tidak mampu apalagi berutang jangan dipaksakan. Ya, kira-kira begitu ya. Kita lari dari konteks sedikit apa-apa supaya, karena judulnya ini kalau kita tidak sambung-sambung dari awal nanti kita tidak ngerti judulnya. Jadi sampai Usama bekas budak itu Nabi perintahkan supaya inkahi Usama, terima lamarannya Usama. Jangan lihat dia bekas budak, terima lamarannya. Bayangkan ini Fatimah binti Qais, orang yang derajatnya luar biasa. Jadi ini seolah-olah orang yang bunganya desa, kemudian emasnya desa, semuanya, hartanya, kedudukannya, tiba-tiba ada orang yang yatim piatu sebatang kara, bisa jadi begini. Terima kalau dia saleh. Jangan ditolak gara-gara tidak ada, belum ada deknya, belum ada fungsi namanya, belum ada sayarannya, tidak cukup uang panainya, boleh ya. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya bani bayadatan inkihu abahim. Ini sama itu. Wa ankihu ilaih. Nah, ini yang memangsungkan hadis yang tadi. Wahai ya bani bayadah. Jadi Nabi sampaikan sama bani bayadah, nikahilah, terimalah lamaran Abi Hind. Abi Hind ini wakana hajjama, dia berprofesi jadi tukang bekam. Jadi hadis yang pertama tadi dimasukkan dengan hadis ini karena kedudukannya lebih sahih. Ini hadis yang menasibkan dan yang menghapus. Nah, jadi kemudian wa ankihu ilaih, begitu juga anak-anaknya lamar, terima lamarannya, anak-anaknya juga kawinkan. Karena dia tukang bekam, karena ada dulu hadis Nabi yang pertama itu seolah-olah tukang bekam itu jangan diterima. Karena memang dulu tukang bekam itu kan di zaman awal-awal Islam tercampur sirik-sirik. Ya, sudah tukang bekam, tukang ramal juga, jadi dukun setengah juga. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Jadi kalau datang yang melamar memang anaknya bapak, maksudnya bukan dukun urut, bukan dukun beranak, tidak. Karena ada yang dukun-dukun yang sirik. Ya, nah ini kayaknya kuburannya buat kasih pucat telur. Nah ini kayaknya ada pelanggaran, tidak boleh. Jadi kalau tukang-tukang sudah Anda tahu itu dukun yang mengajak kepada kesirikan, jangan diterima. Ya, nanti anak Anda cobloskan ke perkara-perkara yang tidak baik. Jadi masalah tukang bekam karena di zaman Nabi, kalau tukang bekam sekarang ya mungkin larinya ke tabib, dokter, perawat, yang begitu, mantri. Jadi lebih canggih. Kalau dulu tercampur-campur. Kalau dia tukang bekam, dia jadi tukang ramal juga. Ramal ini kan tidak boleh dalam Islam. Ya, ramal skor bola boleh, tapi kalau ramal-ramal yang tidak jelas itu tidak boleh, haram. Ya, meramal nasib, meramal rezeki, meramal jodoh, ya. Apalagi pakai kartu-kartu, pakai lagi macam-macam lah sekarang di media sosial, tidak boleh. Ya.
Apalagi di media sosial ada sekarang itu konsultasi apa rohani ya. Oh di sebelah kanan ada jin ini, di sebelah kiri ada jin ini, ada pendamping kanan, pendamping kiri. Ya, seluruh diri kita ini ada jin. Karena memang di dunia ini manusia dengan jin, hanya kita tidak nampak. Jadi tidak usah takut dengan jin. Urusan apa dengan jin? Ya begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Umirat bariratun ala zawjiha hina atakat, muttafaqun alaih. Jadi ini mengenai dia dari Aisyah bahwa Barirah disuruh memilih, ya, Barirah disuruh memilih kepada suaminya apakah melanjut atau putus, karena waktu itu Barirah ini statusnya sudah merdeka. Jadi begini kisahnya ini, Barirah ini dengan suaminya budak. Tiba-tiba Barirah dimerdekakan oleh seseorang, ya. Jadi Nabi suruh pilih, Barirah ini mau, karena suaminya masih status budak, mau lanjut dengan suaminya yang status budak atau pisah. Itu dikasih pilihan dulu. Nah, ini hukum Islam waktu berlaku masih ada perbudakan. Tetapi kalau hasil anak budak dengan budak, hasil yang dikawinkan itu jadi orang merdeka. Anaknya aman, anaknya jadi merdeka. Ketika dia sudah memeluk Islam, anaknya jadi merdeka. Tapi orang yang budak tidak berubah statusnya kecuali ada yang merdekakan. Maka ketika itu istrinya sudah merdeka, suaminya belum. Kenapa disuruh pilih? Kenapa disuruh pilih? Mau lanjut atau tidak? Beda kalau suaminya yang merdeka, istrinya yang tidak. Ini seperti ahlul kitab hukumnya kalau di zaman dulu. Jadi karena wanita itu lemah, jangan sampai nanti dia status orang merdeka, suaminya tidak merdeka. Yang ditakuti apa? Suaminya tarik pulang dia keluar dari Islam. Tapi kalau yang merdeka itu laki-laki, tidak dikasih pilihan. Karena memang kepala rumah tangga. Sama dengan di zaman Nabi kalau pernikahan antara ahlul kitab dengan muslim. Tapi bukan ahlul kitab dengan penyembah berhala, Pak, ya. Bukan Islam, bukan muslim dengan penyembah berhala, itu statusnya beda. Penyembah berhala itu orang musyrik dengan majusi. Kalau orang ahlul kitab di zaman Nabi itu orang yang memang pakai ahlul kitab lang asli. Dia tidak boleh judi, dia tidak boleh khamar, minuman memabukkan, dia tidak boleh anjing, dia tidak boleh makan babi. Itu sama. Memotong hewan, baca bismillah, itu sama. Maka orang yang pegang agama ahlul kitab seperti Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, itu kalau orang yang beragama ahlul kitab boleh dikawinkan, tapi perempuannya ahlul kitab, laki-lakinya muslim, itu boleh dikawinkan. Tapi sebaliknya, kalau yang ahlul kitab laki-lakinya, perempuannya muslim, tidak boleh dikawinkan, nanti dia tarik. Maka inilah yang jadi landasan hari ini, hukum positif bisa mengawinkan antara non-muslim dengan orang Kristen, non-muslim dengan orang Yahudi, padahal tidak boleh. Karena mereka bukan ahlul kitab lagi, kitabnya sudah diganti, kan? Orang ahlul kitab itu Tuhannya satu. Orang ahlul kitab Tuhannya satu. Jadi ketika Tuhannya sudah 2, 3, berarti sudah musyrik. Kan begitu. Ketika dia sudah sembah pohon, sembah berhala, sembah salib, sembah, berarti sudah bukan ahlul kitab. Apalagi sudah makan babi, sudah makan anjing, sudah menyembelih tidak baca bismillah, itu sudah bukan ahlul kitab. Jadi itu sudah disunahkan beda, kan? Musyrikin, sudah jadi orang musyrikin. Jadi kira-kira demikian, Pak. Jadi disuruh pilih. Kemudian hadis berikutnya, wa anda Hafid bin Fairuz ad-Dailami an abihi, dari bapaknya radhiyallahu ta'ala, qala qultu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah. Jadi bapaknya datang kepada Nabi, ini aslamtu
Inni aslamtu wa tahti uhtani wa nahti uhtani. Ya Rasulullah, saya sudah Islam, tapi saya punya istri dua, adik kakak, bersaudara. Ya, istri saya masuk Islam, status saya sekarang dua istri ini bersaudara. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sabda, "Talaku aitahuma syi'ta." Buang satu, talak satu. Pilih saja satu yang kau suka. Jadi buang satu. Jadi ini hukumnya begitu. Ini nanti dibaca-baca di surah An-Nisa ayat 23. Yang paling ujung kan, dari Hurimat alaikum mamamu, bibimu, pamanmu, di ujung ayat wa an yajtama'u umtaini, ya. Jangan kalian juga mengumpulkan dua bersaudara, ya kan? Dua bersaudara, kecuali pada masa jahiliyah. Wa in kana salah, innahu kana ghafurur rahim, itu Allah mengampuni. Jadi ini salah satu hukum bahwa tidak boleh mengawini dua bersaudara kandung. Bersepupu satu kali boleh. Beda apa ya bersepupu satu kali dengan dua bersaudara kandung, itu tidak boleh. Jadi cerai jadi orang Islam ini satu contoh sehingga turun ini ayat. Jadi ketika zaman dia belum masuk Islam, dia punya istri dua bersaudara, adik kakak. Maka setelah masuk Islam, Rasul bilang ceraikan satu. Pilih kira-kira mana yang cocok di hatimu, yang pas, lepas satu. Harus ikhlas. Padahal dua-dua istrinya ini ikut Islam juga, tapi harus dilepas satu. Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi tidak boleh mengawini orang bersaudara sekaligus. Itu hukumnya haram. Sehingga dalam fikih ipar itu tetap dia mati, tetap dia istilahnya berhati-hati, tapi dia muhrim, ada pembatas. Karena pembatas saudaranya masih tidak kawin. Ketika saudaranya sudah kita tidak kawin, kita bisa nikah sama saudara. Jadi tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara. Kalau bersepupu satu kali boleh, tidak apa-apa. Sepupu satu kali, kita nikah dua-dua, tidak masalah. Jangan bersaudara kandung, hukumnya haram. Nah, ini kasus yang lain. An Salim, an Abi, dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Gailan bin Salama. Ada satu sahabat Gailan bin Salama aslam walau asru niswati. Nah, ini yang bagus ini. Dia masuk Islam, istrinya 10. Asru niswati fa aslamna ma'ahu. Yang uniknya semua istrinya 10 ikut masuk Islam. Fa'amarahu Nabi sallallahu, maka Nabi tahu, Nabi perintahkan kepada dia an yatahayyara minhunna arba'at. Jadi Nabi perintahkan kepada dia untuk dia pilih 4 saja. Yang anak cerai. Ya. Jadi disuruh pilih 4 saja yang anak cerai. Karena itu pembatasan kita umat Rasulullah. Kalau lebih daripada 4 seperti Nabi itu khusus. Itu khusus kepada Nabi, kepada Rasul. Tidak boleh kita ikut 4 saja. Memang agak dilema juga ini sahabat ya. Karena 10 istrinya semua sudah masuk Islam. Tapi Nabi perintahkan 4 saja. Tapi jangan kita ambil dari masna wal sulasa. Ada kan yang salah tafsir. Kawinlah masna 2, wal sulasa wal ruba, kan begitu. Jadi dia tambah ibarat 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Seperti tadi, nah itu tafsir yang salah. Itu ilmu cocok gitu. Jadi fa'in ta'dilu fawahidah. Kalau tidak mampu 1. Jadi tetap standarnya 4. Kalau memang tidak bisa 1. Jadi kita juga laki-laki ya jangan so-soan. Tapi urusan masna ini saya istilahnya tidak ada pengalaman. Jadi yang berpengalaman lah ya. Kalau memang kira-kira tidak mampu, ya jangan. 1 saja sudah cukup. Kalau 1 kan bisa pakai dalil Quran bahwa kita mau masuk surga dengan satu keluarga yang utuh nanti di hari dunia. Tapi kalau semua bertakwa, ya. Tapi kalau 2, 3, 4 prosesnya panjang. Ya. Mana yang paling bertakwa hari itu bisa diambil nanti. Jadi ini sahabat masuk Islam,
istrinya 10 disuruh kurangi 6, ambil 4 saja, jangan banyak-banyak. Kemudian hadis berikutnya Ibnu Abbas, Radan Nabi sallallahu alaihi wasallam datahu Zainab ala Abil As. Ini juga ada hukum Ibnu Rabi. Jadi Nabi mengembalikan anaknya Zainab kepada suaminya yaitu Abil As. Itu ba'da sittun sinin, banyak namanya 6 tahun. Bin nikahi awal, tidak dinikahkan lagi. Ada 2 versi hadis ya. Kemudian an Amr bin Suwaib an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raddadnatahu Zainab ala Abil As, dikembalikan kepada suaminya bin nikahi jadid. Jadi dinikahi kembali. Nah, jadi begini kisahnya. Jadi yang kuat 2 hadis ini, yang kuat hadis yang pertama, yaitu tidak dinikahkan lagi. Jadi kisahnya Abil As ini ketika dia ajak Islam, dia tolak Islam. Nabi ajak Islam, dia belum menerima Islam. Akhirnya Nabi ambil anaknya Zainab, dibawalah hijrah. Ya begitu, sampai hijrah. Nah, jadi ini Zainab diambil dari suami. Ternyata ini Zainab cinta sekali sama suaminya. Sampai-sampai dalam jangka 6 tahun itu dia belum kawin. Ada laki-laki masuk melamar, dia tidak terima. Karena memang dia suka, Abil As suaminya masih dia cinta. Tiba-tiba terjadi perang Badar. Jadi ini kisah yang panjang. Terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, orang Islam menang. Yang 1313. Orang Islam menang. Maka salah satu tawanan ini Abil As ini. Suaminya, mantan suaminya Zainab. Anak mantunya Nabi, mantan anak mantunya Nabi. Salah satu tawanan. Jadi tawanan perang Badar itu ditaruh di masjid, diikat di tiang-tiang masjid. Itu tawanan perang Badar diikat di tiang-tiang masjid beberapa hari. Kemudian siapa dengan aturan, siapa keluarga dekatnya yang bisa bayar tebusan dibayar. Siapa yang tidak bisa bayar tebusan ya masuk Islam. Jadi ada 3 opsi. Bayar tebusan, masuk Islam atau dipenggal. Itu aturan baku, bukan hanya aturan Islam, semuanya begitu. Nah, jadi sepakat orang yang berperang itu sudah aturan yang disepakati bersama. Dan Islam juga buat aturan seperti itu. Jadi dibayar, masuk Islam, dipenggal. Jadi Nabi sengaja letakkan ini semua tawanan di dalam masjid. Jadi dia lihat tingkahnya sahabat. Kan kenyataannya ada 1/3 tawanan itu masuk Islam. Termasuk salah satunya Abil As ini. Dia masuk Islam karena dengar suara hafiz Quran mengaji. Walaupun masjidnya Nabi itu masjid Nabawi masih kurma, masih lantainya pasir, tapi suasana di masjid itu hidup. Sehingga tawanan-tawanan yang non-muslim kafir Quraisy itu banyak yang terkesan. Salah satunya ini Anas yang tadinya dia menolak, bahkan berperang untuk melawan Nabi. Setelah ditawan, masuk Islam, cahaya Islam dalam hati. Dengar ayat-ayat Al-Quran seperti Umar bin Khattab. Akhirnya dia ini masuk Islam. Jadi ada keinginan dia masuk Islam. Jadi Zainab, anaknya Rasulullah, dia tahu salah satu tawanan itu mantan suaminya, ya, salah satu suaminya. Maka walaupun dia tidak tahu masuk Islam ini Al-As, dia kasih perhiasan sebagai jaminan. Nabi tidak tahu. Sahabat juga tidak tahu. Tiba-tiba diperlihatkan sama Nabi, ya Rasul, ada orang mau kasih jaminan ini untuk Al-As ini, Ibnu Al-As mau kasih jaminan. Pas Nabi lihat itu perhiasan, menangislah. Karena Nabi tahu perhiasan itu perhiasan Khadijah. Perhiasan istrinya Nabi. Kalau sudah cerita Khadijah, Nabi lemah. Sedihnya luar biasa. Bagaimana pengorbanan istri utamanya ya. Jadi setelah dilihat itu Nabi tahu ini perhiasannya Khadijah. Dan ketika Zainab menikah, Khadijah kasih ini kepada anaknya. Jadi Nabi bersedih sekali. Jadi Nabi sampaikan, siapa yang beritahu ini?
Sahabat bilang tidak. Nabi bilang saya juga tidak tahu. Jadi tidak ada settingan. Maksudnya jangan karena dia anak Nabi, anak big boss khusus. Ya kan begitu. Ternyata tidak ada settingan. Nabi juga tidak tahu. Ditanya sahabat tidak tahu. Jadi Nabi tahu ini pasti Zainab punya ini karena ini Khadijah punya. Maka ditebuslah suaminya. Jadi Nabi sudah paham berarti Zainab anaknya sangat cinta sekali sama suaminya. Sehingga sebelum dikembalikan ternyata Al-As dilaporkan sudah bersahadat di dalam Masjid Nabawi. Jadi sudah bersahadat, sudah masuk Islam. Maka Nabi kembalikan Zainab kepada suaminya tanpa dinikahkan lagi. Ya, karena dulu Nabi nikahkan Zainab itu sistem ahlul kitab. Jadi sah. Dan perlu dirubah. Nah, jadi hadis yang kedua itu ada nikah baru, tapi hadisnya derajatnya agak di bawah. Jadi hadis yang lebih kuat untuk saya tanpa dinikahkan lagi. Sehingga dalam hukum Islam, ketika suami belum mentalak 3 istrinya, belum mentalak 3 yang lalu sudah kita bahas ya, mengenai nikah-nikah yang haram. Belum mentalak 3 maka masih boleh kembali. Makanya jangan sembarang memberi talak ketika dalam kondisi marah. Karena repot nanti jadi. Saya talak loh. Kami hati-hati. Apalagi kalau kau seperti punggung ibuku, jatuh dalam 3. Nanti seperti punggung ibu sudah selesai. Tidak boleh lagi bersama, itu hati-hati. Karena kalau sudah talak 3, yang lalu sudah kita bahas. Tidak boleh lagi kita nikah kembali kalau sudah talak 3. Kalau sekarang kan talak 3-nya harus lewat pengadilan agama. Tapi ingat, hukum agama juga bisa berlaku dengan ucapan kita. Tidak harus yang tertulis. Hati-hati Pak. Makanya banyak salah satu dosa-dosa adalah dosa-dosa besar kata Nabi. Di hari kemudian ini orang salah. Kenapa tiba-tiba dia disiksa ya Allah? Ini orang tak ibadah. Ternyata dia sudah talak istrinya, dia dohli lagi. Itu salah satunya. Salah satunya. Jadi jangan sampai kita demikian. Jadi berkata-kata hati-hati. Karena kalau sudah istri kita talak 3, tidak boleh lagi kita kawin. Kecuali dia sudah pernah kawin dengan laki-laki lain. Itu pun tidak boleh disetting. Tidak boleh disetting. Pernah terjadi begini, tiba-tiba malam pengantin meninggal suaminya, belum sempat berhubungan. Nabi bilang tetap tidak boleh. Kecuali sudah baku rasa madu. Jadi jangan main-main Pak. Karena biar bagaimana istri itu pada saat kita emosi memang, tapi pada saat kita tidak emosi luar biasa. Ya, pasti kita tetap ingat bagaimana kebaikannya. Yang namanya perempuan, secerewet-cerewet perempuan pasti punya berkah yang luar biasa. Jadi jangan sembarang diceraikan. Kata-kata maksudnya dijaga Pak. Kemudian hadis berikutnya. Ini juga hukum perkawinan. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas, aslamatil mar'atu fatazawwajat. Ada seorang wanita, ingat ya. Ada seorang wanita, dia masuk Islam. Baru dia kawin. Ya. Kemudian faja'u zawjuha faqal. Maka ternyata waktu dia masuk Islam, dia kawin, dia belum dicerai sama suami pertamanya. Maka suami yang kedua datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inni kuntu aslamtu. Saya ini sudah Islam ya Rasul. Ini suami pertamanya bilang, saya ini juga sudah Islam. Wa alimat, dia juga tahu saya itu sudah Islam. Kenapa dia pergi kawin? Kamu ini kalau persidangan di zaman Nabi aman, tidak banyak tete-tetenya. Langsung ingkrah, selesai. Fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhari wa raddaha ila zawjiha al-awwal. Jadi dipanggil suami kedua. Datang suami pertama. Datang itu hari. Disuruh menghadap tiga-tiga sama Nabi. Apa yang disampaikan? Nikahmu yang kedua batal, tidak sah. Maka Nabi tidak nikahkan. Nabi kembalikan ini perempuan sama suami yang pertamanya. Jadi karena tidak ada poligami. Dalam Islam tidak ada poligami. Beda dengan poligami, tidak ada poligami.
terjadi seperti begini kasus. Ini hati-hati, yang bisa sama dengan itu. Jadi sebenarnya